Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Abdullah Ahsan Al-Mujahid dengan NIM 241734001. Saya dengan Tiara Zahira Ningtyas dengan NIM 241734029. Perkenalkan, nama saya Wasiwaki Arif Muhammad dari kelas 2A TKE dengan NIM 241734030. Saya Zaskia Kansa Salsabila dengan NIM 241734031. Yang pertama ada definisi. Secara teknis dan objektif, didefinisikan sebagai sistem instrumentasi dan kendali cerdas berbasis IoT untuk evaluasi kualitas lingkungan ruang secara real-time adaptif. Selain itu, merupakan sebuah sistem tertanam yang menjalankan siklus lengkap otomatisasi, sensing atau penginderaan, processing pemrosesan logika, dan actuating atau tindakan fisik. Perkenalkan, ini adalah Klimato, sistem monitoring kualitas ruangan pintar berbasis ESP32. Alat ini dapat mendeteksi suhu, kelembapan, dan cahaya secara real-time dengan memanfaatkan sensor DHT22 dan juga sensor LDR. Cara kerja sistem handheld Klimato ini sangatlah simpel, yang dimana menggunakan dua tombol fisik utama sebagai sistem handheldnya. Untuk fungsi yang pertama, tombol ini dapat sebagai pengatur perpindahan halaman yang ada pada sistem Klimato. Dan yang kedua, yang masuk ke dalam fitur unggulannya adalah Smart Scoring Adaptive. Kita bisa memilih jenis ruangan, semisalnya ruangan kerja ataupun kamar tidur. Alat ini akan otomatis menyesuaikan standar kenyamanan sesuai SNI yang berlaku. Pada halaman pertama, ditunjukkan bahwa nilai dari masing-masing sensor dan juga ekspresi dari dasa emoji yang mendeteksi kondisi suatu ruangan tersebut ideal atau tidak, yang dimana komposisi nilai ideal atau tidak ini didasari oleh nilai grafik bar yang telah dibatasi pada halaman kedua, yang dimana batasan tersebut sudah disesuaikan dengan standar kenyamanan yang sesuai dengan SNI. Selain memantau dan juga memberikan informasi mengenai keadaan ruangan, Klimato juga dapat bertindak apabila suhu terlalu panas. Sistem relay akan otomatis menyalakan kipas pendingin untuk menstabilkan suhu ruangan. Dan selanjutnya, fitur tercanggihnya dari Klimato. Klimato dapat terintegrasi penuh dengan sistem IoT yang dimana dapat menjadi sistem smart home melalui aplikasi By-Link melalui handphone. Dari sini saya akan bisa memantau grafik suhu dari jarak jauh, menyalakan kipas secara manual lewat tombol di HP, bahkan melakukan simulasi kondisi cahaya menggunakan slider. Semua data ini pun dapat tercatat secara otomatis ke dalam Google Sheet untuk analisa jangka panjangnya. Selanjutnya ada keunggulan. Keunggulan pada sistem monitoring ini, yang pertama adalah sistem monitoring ini bersifat lengkap atau hybrid, di mana dalam redundansi visualnya, kami menerapkan sistem hybrid interface, yaitu ada dua interface. Yang pertama ada melalui aplikasi Blink dalam IoT, dan juga yang kedua dapat dilihat secara langsung melalui OLED. Yang mana hal ini dapat menghindarkan data yang tidak dapat diketahui saat koneksi jaringan mati. Selanjutnya ada fitur pencatatan data atau data logging. Berbeda dengan alat ukur biasa yang datanya hilang setelah kita melakukan pengukuran, pada project ini kami mengumpulkannya dalam sebuah spreadsheet yang kemudian akan ditampilkan sehingga kita dapat mengetahui dapat menganalisis tren perubahan kondisi ruangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada kecerdasan dasar. Alat ini tidak hanya menyajikan angka mentah, namun juga membuat rekomendasi bagaimana cara agar suhu ruangan tetap dapat ideal. Kekurangannya, yang pertama, ada resiko kegagalan mekanis. Penggunaan kipas yang bersifat rotary mode mesin atau mesin berputar dapat membuat debu masuk ke dalam peralatan dan merusak komponen. Selanjutnya, ada bottleneck kecepatan sensor. Perbedaan kecepatan antara DHT22 dan ESP32 yang menyebabkan data memiliki jeda sekitar 2 detik. Lalu yang terakhir, ada rigiditas konfigurasi jaringan. Kelemahan terakhir ini, konfigurasi Wi-Fi masih tertanam pada kode, sehingga jika alat dipindahkan ke ruangan dengan Wi-Fi berbeda,
maka data tidak dapat terkirim secara real time ke perangkat lain. Meninjau dari keunggulan serta kekurangan, penyempurnaan sistem sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang ideal melalui efisiensi perangkat, respon otomatis terhadap perubahan kondisi, dan kemudahan akses data bagi pengguna. Maka setelah dari 3 hal tersebut, ada beberapa rumusan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah mengenai optimasi hardware. Saat ini, prototipe kami sebenarnya sudah memiliki casing pelindung, namun berdasarkan evaluasi pengujian terakhir, kami menemukan bahwa desain casing tersebut belum memiliki manajemen sirkulasi udara yang baik. Akibatnya, panas dari komponen terkadang masih terperangkap di dalam mengaruhi akurasi pembacaan sensor. Oleh karena itu, inovasi yang akan kami lakukan adalah mendesain ulang ventilasi casing. Kami akan menerapkan prinsip termodinamika sederhana untuk memastikan udara panas dapat mengalir keluar dengan lancar dan sensor mendapatkan udara segar dari ruangan. Lalu, selanjutnya ada kecerdasan sensor dan kendali otomatis. Inovasi ini adalah mengikutkan kejelasan sistem. Jika pada versi saat ini sistem hanya bersifat pasif, yaitu hanya memberikan data dan rekomendasi saran kepada pengguna, maka target kami berikutnya adalah membuat sistem menjadi aktif, di mana kami ingin integrasikan aktuator seperti modul relay. Dengan demikian, jika sensor mendeteksi suhu ruangan terlalu panas, sistem tidak hanya melapor, tapi dapat secara otomatis menyalakan kipas atau AC. Ini adalah langkah transisi dari sekedar monitoring sistem menjadi automation system yang sebenarnya. Lalu yang terakhir, ada visualisasi data dan notifikasi real time. Inovasi di sisi perangkat lunak dan pengalaman pengguna adalah salah satu tujuan dari kami. Kami menyadari bahwa melihat data berupa baris angka di spreadsheet terkadang kurang intuitif bagi pengguna awam. Oleh karena itu, kami mengusulkan pengembangan dashboard visualisasi data yang lebih informatif. Selain itu, mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi lain seperti Telegram dan WhatsApp.